Wa iduhan dan menjelaskan limanahil ulumi pada beberapa maksudnya beberapa ilmu an-nafi'ati yang bermanfaat indan nabiyina menurut para nabi wasalafi dan ulama terdahulu as-salihina yang salih-salih semua. Sini nanti musannif akan kuak tuntas ngocei ulama-ulama yang ulama-ulama yang jelek, ngocei umaro-umaro yang dolim, umaro-umaro yang korup, ngocei orang-orang awam yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, dan menerangkan di sini ini musannif membagi anunya. Waqad asastu, dan benar-benar membuat dasar, dan benar-benar aku membuat dasar pada kitab ala arba'ati arba'in, atas 4/4. Atas 4/4. 4 dibagi 4 nih. Jadi 1/4. Anggap saja Ihya Ulumuddin ini ada 4 juz lalu dibagi 4. Wahia arba'atu arba' adalah rubu'ul ibadati. 1/4-nya beberapa ibadah. Yang 1 juz menerangkan tentang ubudiyah, tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubu'ul adati, dan 1/4 sehari-hari, dan 1/4 adat maksudnya kehidupan sehari-hari ini loh. Wa rubu'ul muhlikati, dan 1/4 beberapa kebinasaan. Yang 1/4 membahas tentang kebinasaan atau rusaknya alam ini, rusaknya manusia ini, rusaknya ibadah kita, rusaknya ilmu kita, rusaknya amal kita, nanti diterangkan semua. Warubu'ul munjiyati, dan 1/4 beberapa yang menyelamatkan. Warubu'ul munjiyati, dan 1/4 beberapa yang menyelamatkan. Wasodartu, dan memulai, wasodartu, dan aku memulai al-jumlata secara global bi kitabil ilmi, dengan kitab al-ilmu. Pertama kali Imam Ghazali membahas tentang ilmu, karena ilmu ini adalah peralatan yang sangat penting untuk membuka semua amal. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mereka alim dengan banyaknya ilmu, lalu ilmunya tidak diamalkan, maka orang ini habis disate karo Gusti Allah. Dengerin ini, akan diadab asyadun nas adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu bi ilmi. Lam yanfa'hu bi ilmi. Lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Orang yang paling diadab, paling parah kelak di yaumil kiamat. Siapa mereka? Bukan orang kafir. Siapa mereka? Bukan orang ahli maksiat. Siapa mereka? Bukan penzina. Siapa mereka? Bukan koruptor. Siapa mereka? Bukan penipu. Bukan penjahat. Bukan ini dan itu. Siapa mereka? Alimun. Orang yang alim. Lam yanfa'hullah. Yang orang itu tidak diberi manfaat ilmu oleh Allah. Dengerin itu. Tidak diberi manfaat ilmu sama Allah. Yaitu mereka yang alim. Tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahasa Jawanya. Sarung plikat didondomi.
pinter menehi nasihat tapi gak iso nglakoni. Sarung pelikat didondomi, pandai memberi nasihat kepada umat, tapi nasihatnya tidak pernah diamalkan. Tidak pernah dilakoni, tidak pernah diamalkan. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang dilaknat sama Allah dan Rasulnya, yang dilaknat oleh para ulama, yang dilaknat, semua alam melaknat mereka. Nauzubillah. Makanya ojo dumeh wen diwi pondok santri muakeh. Kelak di akhirat itu. Menakutkan sekali. Makanya aku gak wani woro-woro. Pondok sini silakan. Kadang-kadang ada pondok pesantren ditulisi gede ning rata nih. Telah dibuka pendaftaran santri baru. Alah. Pondok pesantren kaya sekolah umum. Menyponsorkan. Ada wartawan datang ke sini pengen meliput pondok. Jebul-jebul ujung-ujungnya jaluk duit. Apa? Ya duit, kene duit nanti duit malah jaluk duit. Rasa diberitakan nih. Pondok saya udah terkenal di alam kubur. Ya enggak? Lah, alam kubur terkenal, nah alam dunia. Enggak usah gitu. Kedatangan santri banyak baik, tidak kedatangan ya baik. Itu pilihannya Gusti Allah. Ada seorang kiai, santrinya tadinya 1000, merosot total, garek pitulas, anggap saja. Menurut saya lebih baik 17, tapi di manajemen ini dengan baik daripada santri ini 1000, kiai ini mulangi ping 2. Kan ada tuh. Sibuk. Ngono kadang-kadang jaluk ijazah. Saya sering ketamunan kiai-kiai pengasuh pondok minta ijazah, minta batin. Ngaku dhewe ora duwe ijazah. Saya sendiri pernah wiridan lama-lama pernah. Paling astagfirullah, terima ngono-ngono ta. Astagfirullah ora genep. Nang pondok liya isih digenep ngerti li walidayya wa ashabil huquqi aliyya wa li masyaykhina. Disebut kabeh. Wa sadartu al-jumlah bi kitabil ilm li'annahu karena kitab ilmu ghayatul muhimmi sangat penting. La'akshufa supaya aku membuka awalan pertama anil ilmi tentang ilmu alladhi yang kalau bisa nulis nanti apa kosongan ya ulumiddin ya yang punya kalau bisa nulis semua gitu. Nah malas nulis caranya difotokopi. Sudah Ustaz, di mana? Di HP Ustaz, sudah saya foto. Kok kamu cerdas? Alladhi yang ta'abbada yang tersembah Allah ala lisani rasulihi atas lisannya rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-a'yana di beberapa waktu bitolabihi dengan menuntut ilmu. Itqala karena bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin. Tolabul ilmi menuntut ilmu faridotun wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Ini hadis yang ada di Bukhari seperti itu. Tapi ini nggone muslim ono tambahane. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Semuanya benar. Semuanya benar. Kenapa benar? Sebab wong wedok itu panggilannya bu imanane buntut. Angger wong lanang disebut mesti sing wedok katut. Angger wong lanang duwite akeh mesti wong wedok katut.
Tapi nak wong wedok sing duwe dhuwit, sing lanang yo gandol untu. Makanya lelaki harus pinter nyambut gawe, pinter cari uang. Nanti kalau kamu bodoh cari uang, kemudian istrimu yang pandai bahaya, disepak, ora percaya buktikan. Perempuan itu kalau sudah pandai cari uang, itu siungnya itu tuh giginya jadi gigi taring semua. Lidahnya menjadi lidah 1000. Kepalanya keluar tanduknya. Kalau perempuan pintar nyambut gawe. Makanya kalau bisa toh, istri kamu jadikan bidadari kamu. Jangan suruh nyambut gawe, kamu yang punya penghasilan. Orang kok malah bojomu mbok ning Arab Saudi kowe malah ngomong anak. Wong lanang kok kaya banci. Lah wong lanang ngomong anak. Gendang. Sing wedok kerja ning Arab Saudi. Akibatnya sing wedok nikah sama majikan di sana. Mulai mateng 7 wulan, huruk ngono. Dengerin. Ustaz lu. Ini saya itu menasihati, kamu nggak usah tersinggung. Nanti kalau kamu tersinggung malah tersungging. Dan habis tersungging mesti jengking. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Musibah terbesar yang diletakkan oleh Allah kepada diri manusia bukan adanya gempa bumi, bukan adanya gunung meletus, bukan adanya tsunami, bukan adanya krisis moneter, bukan adanya kamu tidak punya uang, bukan. Musibah terbesar adalah kebodohan yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba. Dengerin ini. Bahkan bodoh itu lebih parah daripada orang yang meninggalkan sholat. Kenapa seperti itu? Gara-gara bodoh, sholat kamu itu nggak diterima oleh Allah. Makanya dulu di zaman Sayyidina Ali, pernah suatu ketika, Sayyidina Ali itu pengen masuk ke masjid, kaget. Karena Sayyidina Ali itu melihat setan sedang tengok-tengok di depan pintu masjid. Lalu ditanya, "Hai setan, kenapa kamu tidak mengganggu sama orang yang sedang sholat di dalam masjid itu?" Apa kata setan? Enggak. Nah, kenapa? Itu. Di sampingnya orang bodoh yang sedang sholat, ada seorang ulama yang sedang tidur. Saya khawatir kalau mengganggu sholatnya orang bodoh, kemudian orang alim yang tertidur terusik. Bahaya. Sholatnya malah jadi sah. Lebih baik saya biarkan sholatnya orang bodoh. Mesti ora sah. Dengerin ini. Lah wong bodoh ini wudu ngene. Pacine ngene wong bodoh. Wudu ngene. Bareng mengusap kepala lu ngene. Bareng ngusap kuping ya. Ngusap kuping ting. Lah sing disentuhke ngene aneh. Bareng membasuh kaki, celonone saya dipingkis nyampe dhuwur pupu. Disoki kabeh nyampe pupune ketok, padahal ning sirot ana Gus Sirot. Ning samping ada Gus Sirot. Ning sirot ana samping. Ning sampinge ana calanang. Terus piye coba? Ngene iki lho nasibe wong bodho. Jadi jenglat-jenglit bertahun-tahun, dia tidak diganggu sama setan. Kenapa enggak diganggu sama setan? Positif ibadahnya enggak diterima sama Allah. Gara-gara kena musibah besar, yaitu kebodohan. Makanya kebodohan kamu itu harus disingkirkan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Didandani dulu. Ini musannif atau Imam Ghazali. Meletakkan ilmu tasawuf lewat ibadah. Meletakkan ilmu tasawuf lewat adat istiadat. Lewat keseharian kita. Meletakkan ilmu tasawuf lewat keselamatan kita dari ketipuan. Dari tipu-tipuan. Meletakkan ilmu tasawuf yaitu kita diilmuni sama Imam Ghazali. Bagaimana supaya kita ini tidak terjerumus dalam kenistaan hidup dan kelak apabila kita mati. Makanya pertama kali beliau membahas tentang ilmu dulu.
bahwa mempelajari ilmu. Ilmu di sini bukan sembarang ilmu loh. Bukan ilmu matematika, bukan ilmu biologi, bukan ngawur sampean. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu bima'rifatillah, ilmu yang menjadikan kamu semakin kenal kepada Allah. Tapi kalau sampean sekolah umum, ilmu nih semakin kenal dengan ijazah. Engko nek wis duwe ijazah terus ngalor ngidul kaya wong edan. Lho kok gitu Ustaz? Lah ngalor ngidul wis duwe ijazahe nyampe sarjana kok nyampe bingung golek pekerjaan ya. Pengen adol pentol isin. Jadi ini wis profesor doktor. Abe angon wedhus isin lho. Punya ilmu kok malu ini. Kan berarti ilmunya kan Masya Allah kan. Beda dengan santri. Angon wedhus ya pantes. Angon bebek pantes. Golek rasa pantes. Turu alah malah pantes meneh. Wa umayyizu dan aku membedakan fihi. Wa umayyizu dan aku membedakan fihi pada hadis. Dawuh Kanjeng Nabi tadi. Fihi pada ilmu nena. Wa umayyizu dan aku membedakan fihi pada ilmu. Al-ilma ilmu an-nafi'a. Ilmu yang manfaat, an-nafi'ah yang manfaat, minadh-dhari daripada yang madharat. Ilmu madharat itu seperti ilmu filsafat, ilmu madharat. Ilmu ramalan primbon Jawa itu ilmu madharat. Kamu wis seneng karo seorang wanita. Mangkat mondok wis janjian besok nek wis lulus bareng-bareng nikah. Lho, wis padha senenge dumadakan bapak ibuke ngramal. Sing siji Selasa Wage, sing siji Kemis Pon, jarine engko nak nikahan pedhot ndalan. Jarine rezekine seret. Jarine besok umpamane nikah ngene ngono mbok percaya to Kang. Ilmu semacam itu jangan dipercaya. Dengerin ini. Kalau masalah ngono iki aku luwih pinter. Bapakku suhu. Mbahku suhu kabeh. Suhu apa ini? Suhu ini. Suhu panas. Kakek saya itu ahli hitung-hitung ngono itu. Dulu diwatung hitung-hitung itu saya masih kecil tak ngerti. Dalam hati saya dihapusi tok. Dulu saya itu diramal mbah saya. Jadi kan yang melamarkan kan Romo Yai. Tanpa sepengetahuan aja ibuku. Jadi Romo Yai anggere golekno bojo. Jujune bojoku ayu. Apa nek bojoku kaya kowe yang maca tarjik ping 99. Santai maaf. Damai. Jadi ilmu itu ada yang manfaat, ada yang enggak manfaat. Ilmu yang manfaat dipersilakan dipelajari, ilmu yang enggak manfaat rasa dipelajari. Imam Syafi'i itu membagi ilmu sebagaimana yang dikomentarkan di kitab Ta'limul Muta'alim, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu keadaan. Kalau keadaan kamu sedang bengkel mobil, kudu punya ilmu perbengkelan mobil sampai ngawur. Bengkeli mobile wong e diotaki kabeh bareng ngono gitu, mure iso turah akeh. Iso nglepas ban ora iso balikno meneh terus piye. Kena ngawur. Ngawur. Terang genah. Yo nambal ban kok iso bane dilepas kok pelek. Akibatnya nambal ban orang dino. Kamu dosa ngono iku.
Ilmu itu ada ilmu hal, ada ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu hal itu ilmu yang untuk mempelajari kehidupan setiap hari. Sedangkan ilmu fikih, ilmu untuk memahamkan ibadah kita, muamalah kita kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Kalau Imam Ghazali itu ilmu yang diwajibkan oleh Allah itu adalah al-ilmu bima'rifatillah, ilmu yang menjadikan kamu semakin makrifat kepada Allah. Semakin kenal kepada Allah. Orang kok ilmu dadeke ora kenal sama Allah, malah kenal bodoh dunya, malah kenal semakin keroyokan pangkat derajat, bar lulus kuliah malah keroyokan calon bupati, keroyokan ngopo itu? Anu Ustaz, anu apa? Nanti kalau santri enggak ada yang jadi gubernur nanti bagaimana? Halah. Kalau santri-santri sing wis dadi namlaku ndangak. Nggak usah gitu. Kalau orang lain keroyokan silakan. Kalau kamu tuh rasa melu, nggak usah ikut-ikut apa, ikut-ikut keroyokan, ikut berebut pangkat derajat. Nggak usah. Yang jadi bupati gaji paling berapa juta. Lu ngono kok masya Allah, iso bangun omah, iso ngene mobil malah 5. Alasannya tunjangan. Setiap ada pembangunan dipotong 10%. Naudzubillah tenan. Ngono cita-citamu takoki cita-cita apa? Calon bupati. Cita-cita calon, bar calon ra dadi. Idqala karena dawuh, idqala karena berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa. Na'udzu aku berlindung billahi kepada Allah min ilmin dari ilmu la yanfa'u yang tidak bermanfaat. Kanjeng Nabi itu berlindung dengan ilmu sing gak manfaat. Mempelajari peternakan amoeba. Kamu ketemu hewan amoeba ndek kapan? Mempelajari peternakan kata. Lho ngono kodhok marawe mulai mlayu mecorot-mecorot jerit. Malah mempelajari apa? Mempelajari sing manfaat barokah ngono lho. Ilmu tentang tata cara sholat, tata cara ibadah ora pedhus sih. Mempelajari ilmu-ilmu sing ngono iku. Peternakan manusia. Proses hamilnya manusia ini. Hamil rasa diwarahno meteng-meteng dhewe. Lah pitik-pitik lha 2 meteng. Pitik kok meteng. Lah wedhus do meteng ora pernah dipelajari. Belajar itu yang penting-penting, yang penting-penting ada urusannya dengan ilmu agama. Kamu itu kadang-kadang lucu belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Lalu setelah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun mulang ning sekolah mulangnya matematika. Padahal dulu kejuruan bahasa Inggris. Ini akhir-akhir ini toh orang itu lebih senang dengan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Ini gitu umpamane yo. Saya buka pendaftaran guru ngajar fisika. Walah. Tapi pendaftaran guru ngajar ilmu tafsir ora ono sing calon. Seringkali ada beberapa ustadz datang ke Al-Mubarak. Melamar ngajar di pondok. Lalu takdu karo cah cilik iki umur 7 tahun. Takdu tentang sihwat, takdu tentang ta'aluk, takdu tentang bina, ora iso jawab. Nah terus kalau nggak bisa jawab, apa ngajar apa ning Al-Mubarak? Mempelajari arba'in. Terus kejadian gue sok Bukhari ngono.
Lah apa manfaatnya gede dari dia membawa Sahih Bukhari cuma dan ditakoki kalimat apa sebab apa, muraba mabni sebab apa, bagaimana perubahannya, irofnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa ya. Marifat atau nakiro sebab apa, juga apa, bina apa, matinya bagaimana, kita istilah kita juga wialalnya bagaimana, mananya apa. Mendengar iso ya. Lah iso terus gimana juga? Lagi pula santri yo. Boleh lapangan pekerjaan ngajar. Yo ngajar di daerah kamu, di rumah-rumah kamu. Rumah kamu kesini terus golek gaji ngono. Sopo sing gelem gaji? Lah aku dhewe ra entuk gajian malah. Kalau kamu kesini pengen cari gaji, sopo sing gaji? Pengurusnya do turu kabeh. Kanjeng Nabi berdoa, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat. Sirat, siap. Ratu kan siap. Setengah lencang kanan, gerak. Maju, jalan, berhenti, gerak. Menengi terus piye juga. Ilmu ra iso diamalno. Padahal yo profesor doktor lho. Pancasila kok ora hafal nih. Hafal apa enggak? Lah saumpamane hafal kenapa upacara bendera sing nggawa tek? Mbok yo sekali-kali rasa nggo tek. Tak SMA iki lho, upacara bendera yo ono ya ini, maca undang-undang dasar mosok ora hafal. Lah nggo sirat wae huruf C hafal. Raketang separo. Lah wis SMA maca undang-undang boyo. Maca undang-undang hafalan coba hafalan. Jadi aneh kan. Dunia seperti ini. Ilmu yang diwajibkan oleh Allah enggak dipelajari, ilmu sing rapati wajib malah dipelajari. Malah kadang-kadang belajar ilmu gini. Ya, gini. Prit. Prat. Ilmu-ilmu sing ra manfaat. Saya itu bukan jelek-jelekin, bukan. Tapi mbok yo, ilmu yang wajib didahulukan. Ilmu untuk mengenal kepada Allah didahulukan. Ilmu yang mampu membedah mata hati kita kenal kepada Allah, mbok yo didahulukan. Nyata nih, mosok sarjana ekonomi malah bingung tentang ekonomi. Kan jadi lucu. Saya itu sering loh kedatangan sarjana-sarjana. Bingung tentang hutang lah, tentang anu lah. Ya, mengeluh tentang hutang. Ini rumah sana apa aku ra diutang. Lah padha-padha utang, dhewe utang ngopo wis juriat sama manusia. Juriat karo Gusti Allah. Wa uhaqqiqu. Dan aku mentahkikkan dan aku membenarkan maila ahlil asri, kecenderungan manusia saat ini. Ahli maksudnya manusia, al asri maksudnya saat ini. Asrun itu artinya itu zaman. Ansyakilatis sawabi, jauh dari bentuknya kebenaran, jauh dari bentuk kebenaran. Sekarang ini naudzubillah, pondok pesantren itu santrinya sedikit, lebih banyak sekolahan umum. Bareng sing mondok ning pondok pesantren ngajine dora tenanan. Kenapa enggak tenanan? Tidak diawali pengasuh pondok sing tenanan. Mohon maaf ya, enggak usah tersinggung lah. Sekarang ini banyak kiai-kiai ngaji tenanan. Bahkan beliau tidak ngajar. Jadi ada seorang kiai punya pondok pesantren, beliau tidak pernah ngajar. Jebul-jebul kiai ini orang iso tidak bisa membaca kitab kuning. Nah terus kalau nggak bisa membaca kitab kuning, terus pondok pesantrennya untuk apa? Makanya mondok ini tenanan itu loh, turu zaman. Saya ini tuh, dengerin. Saya bersusah payah nyampe jam 1:30 masih melek ini tuh. Ini dalam rangka untuk menggeladi bersih pakar-pakar ilmu. Sehingga lahir seorang ulama-ulama yang luar biasa
di tahun 2035 sudah lahir banyak ulama-ulama senusantara yang hebat-hebat. Pondok-pondok pesantren yang sudah berani nolak bantuan pemerintah, justru tidak mencari dana pemerintah, malah nyumbang pemerintah sekian miliar, sekian. Ini nanti kalau sistem saya berhasil, toh akan bermunculan pondok-pondok hebat yang menolak dana pemerintah, bahkan pondok pesantren mensubsidi pemerintah. Pondok pesantren membangunkan jalan tol. Kalau perlu toh jalan tol yang ada itu dari Jakarta nyampe Banyuwangi ini, dari Banten nyampe Banyuwangi itu dikuasai santri. Kemudian ya, digratiskan semua. Nah, perlu jalan tol tidak cuman khusus untuk mobil, tapi jalan tol sampingnya untuk sepeda motor, sampingnya lagi untuk becak, sampingnya lagi untuk jalan kaki, sampingnya lagi yadi digawekno jalan tol. Gitu, itu namanya mengikuti Pancasila, sila yang ke-6 hari. Pancasila kok sila 6. Sila ke-5. Bagaimana bunyinya? Beleni meneh Pak Jokowi gendungu. Bagaimana bunyinya? Diam, saya yang ngomong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pembangunan tol hanya untuk mereka-mereka yang bermobil, akibatnya ngene iki lho. Sing fuqara masakin sing nggawa sepeda ontel gak iso melewat tol. Percaya enggak? Ya. Saya itu pernah dulu di waktu saya masih muda, itu kan saya belajar di Ungaran. Jadi ngaji kene Ungaran itu tak laju. Namanya wong desa lho, ora paham dalan tol. Jadi motor saya itu iso keliru lewat tol. Saya digembori orang banyak. Mas, woi, salah, woi. Tak batin dulu iso salah. Ratan. Saya Jekicen malah. Saya kaget, saya tahu gara-gara ada apa? Ada pintu gerbang. Loh. Kok ditarik? Balik aku. Jujune ora dioyak karo polisi. Coba nasibe wong fakir kan? Nasibe wong fakir. Saiki alhamdulillah wis rada sugih. Wis rada sugih dhewe mobil papat tok. Saiki wis iso jalan tol, tapi kan kasihan yang fakir-fakir. Yang fuqara masakin. Jadi wong fakir iso mlebu jalan tol iku ngenteni numpak bis. Utawa nak ngepasi nyegat truk. Iso numpak jalan tol. Kasihan, makanya ini perlu ini. Makanya kita berlindung dengan ilmu-ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang enggak penting itu. Hari gini kok ono pelajaran Hono Coroko ini. Hari gini Hono Coroko, terus kalau kamu magir Hono Coroko terus apa manfaat? Terus umahmu ambil mengenai selamat datang gunake Hono Coroko ngene. Yang baca lu siapa? Kenapa di Al-Mubarak baca kitabnya pakai bahasa Indonesia? Ya teman-teman media sosial yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Jepang, yang ada di Belanda, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Filipina, ada di Amerika, ya. Amerika dan sebagainya, ya nggak paham. Pakai bahasa Indonesia kadang-kadang orang Uni Soviet nggak paham. Wan khida'ihim. Ansyakilati suwabi wan khida'ihim, dan tertipunya ahlul asri. Bila mi'is harokate iki sarobi apa sirobi dicari ya.
dengan mengkilatnya fata morgana. Orang rata-rata akan ketipu dengan gebiari dunia. Wah, rumahnya bagus. Wah, dapat pangkat derajat. Wah, Pak Bupati, Gubernur. Yalah, mbok tunggu nih 5 tahun ya. Bupati ini menceling. Yang kemarin gededar. Boleh pakai dasi. Boleh. Minggu nawis paripurna katokan cekak ning arep omah karo mancing. Lah polisi medeni sing asli sing medeni gitu seragame, percaya enggak? Kamu numpak motor, tidak pakai helm, boncengke kancamu 5 boncengke kabeh, ana polisi lagi mancing, nggawa kathok cekak, kira-kira medeni apa ora? Enggak. Jadi sing asli itu polisi menakutkan ini gara-gara bajunya. Kelambine dipocot ya. Apalagi nanti kalau sudah pensiun, apalagi nawis ngene. Ya. Orang itu rata-rata gitu toh, tertipu dengan fata morgananya dunia. Tertipu dengan gebiari dunia. Apa bedanya antara wanita yang wajahnya cantik, wajahnya yang jelek, bedanya lu apa? Yang menjadikan beda ada akhlakul karimah, akhlaknya. Nah, kemarin itu ada tamu mengeluh. Jadi tamu itu punya adiknya cantik, mengeluh tentang akhlaknya. Jadi adiknya itu sering gonta-ganti cowok. Ini saya tuh nyampe apa itu, masya Allah. Padahal dulu itu primadona. Dalam hati saya nyampe masya Allah. Ana wong wedok ayune kaya ngono, jebul setelah berkeluarga perempuan ini kacau balau. Kenapa seperti itu? Potongannya dhisik atau pas mondok gitu, paling ahli pacaran. Makanya zaman rasa ahli pacaran. Apa meneh kamu sing anak ibu nyai, anak Pak Yai, sampean iki ra genah. Anak Pak Yai, anak ibu nyai malah pacaran iki. Kowe besok nek dadi ibu nyai ya. Lah dadi ne ibu nyanyi. Masih itu ibu nyai. Wan khidaihim bila miis harokate dibuka ya. Coba. Sirobi apa sarobi? Sarobi. Apa maknanya sarobi? Fata morgana. Kamu tahunya dari mana? Kamus. Sarobi. Bila mi'is sarobi. Dengan mengkilatnya fata morgana. Fata morgana itu tipu-tipuan itu loh. Apa itu ketoke wapi jebul-jebul. Naudzubillah. Kamu kalau melihat perempuan yang caderan kan, wah koyok cantik ya. Dibuka sing lanang langsung geblak. Makanya kalau ngelamar perempuan itu toh cadere kon buka. Oh juga buka. Halo Ustaz, saya husnudzon. Yo wes husnudzon. Malam pertama lah semaput we. Wah, semua Ustaz. Bojoku rumangsane ayu jebul-jebul dibuka cadare wonge gugus lan diuntu. Waktina ihim dan relanya mereka. Waktina ihim dan relanya mereka minal ulumi dari beberapa ilmu. Bil kisri apa kosri? Coba buka. Yang maknanya kerotaan itu loh. Di Google. Ayo buka. Alah. Dengan kulit. Anil lubabi. Dari hati. Artinya itu atine jero itu. Orang itu rata-rata itu hanya mengandalkan kelotaan luar saja.
Wah, ahli hadis. Wah, ahli tafsir. Wah, pinter bahasa masail. Wah. Jebul-jebul hatinya busuk. Akhlaknya jelek. Ngadake ziarah. Nak dalil fasih litabarruk. Jebul-jebul dalam rangka untuk mencari keuntungan. Dengerin ini. Dengerin, ya. Punya pondok di santri ini belanja di toko warga dilarang. Alasannya apa coba? Alasannya biar enggak keluyuran. Hele paham aku, paham. Sing asli ora masalah keluyuran. Sing asli masalah keuntungan. Lah santri ilmu barok ora ono peraturan itu enggak ada pagere nyatane ora keluyuran. Coba maning ono sing keluyuran paling 1 loro. Telu pak, 5 6 7 8. Biasa. Lagi pula, saya dulu juga pernah mondok di kombong di jero pondok, terus kayak ayam daging. Saya dulu itu rasa 17 ya pondok, saya dibatas-batasi, di pagar-pagari saya setuju. Makanya kalau liburan, kalau hari pondok saya itu 1 minggu itu liburnya 2 kali. Hari Selasa sama hari Jumat. Akhir Senin sore biar ngasar. Mesti aku mentu pondok. Melaku gitu. Mungkin ada 100 kilo punjul. Sikilku nyampe melepuk. Saya dulu itu rasa 17 yang pondok di kombong-kombong. Santri setiap izin sama saya itu ke Indomaret. Mesti tak izini. Tapi nak izin sama istri saya enggak boleh. Nah, belanja apa? Apa di warung sini enggak ada. Tapi aku menengahi, tak jarki. Dalam hati saya, aku pernah jadi santri ya. Santri senengnya jalan-jalan. Jalan-jalan. Apa meneh nak ngepasi kiriman entek ngono ya seneng. Roh donya wis ayem tentrem. Kita orang sama-sama santri. Orang rasa gaya. Kasihan santri dikombong ngono iku. Wong santri kaya di penjara ngono nak komentar penjara suci apane? Lho ngisingan kok iso suci. Kasihan. Lah ustaz malah dukung. Lho kok orang masalah dukung enggak. Tapi bentuk ngono iku to. Jebul ada titik-titiknya dalam rangka untuk meraup keuntungan santri. Akibatnya ada santri jajan. Jadi ada masyarakat dodol itu loh. Dodol bakso. Padahal dodol itu mumpet-mumpet. Ning bolong-bolongan ada santri beli bakso lewat bolongan. Delalah konangan pengurus. Lu ngono diboyongke. Lah urusan bakso nyampe mboyongke santri. Urusan bakso. Iki potongane ra tau Jumatan ning gone Al-Mubarok. Al-Mubarok sesuk ana bakso. Sing genah gitu. Gimana coba? Kalau belanja di warung warga harganya murah, belanja di koperasi pondok regane larang. Beli seragam di koperasi pondok regane 200.000. Beli seragam di pasar regane 70.000 coba. Makanya di Al-Mubarok ora ono seragam-seragaman. Ini seragamnya beli dia anu. Seragamnya hijau karo putih. Angger putih kain kafan malah murah. Halo. Kan ada seragam. Saya dulu di pondok Isra 17 karo seragam. Di sini ini ada seragam. Wong sing ikhlas kaya Pak Suroto nu ikhlas pol. Pokoknya tuh ilmu agama itu jangan dibuat loncatan untuk mencari keuntungan pribadi. Pikirkan umat dengan sungguh-sungguh, pikirkan masyarakat. Aku yakin tidak ada seorang tokoh, tidak ada seorang ulama, seorang kiai, seorang pengasuh, seorang
seorang pengurus, seorang ustadz, seorang santri memikirkan umat. Kecuali orang ini akan dibahagiakan oleh Allah. Santri-santri Al-Mubarak atau tak latih. Belonjo rasanya pondok. Belonjo nih masyarakat. Jadi masyarakat silahkan. Di pondok lain didendo. Ning kene malah entuk sangu. Aku sering. Saya itu kalau masuk di warungnya sopo kok ada santri jajan. Mesti tak bayari. Makanya aku ngepasin di warung itu langsung gruduk ngono carane. Carane ngono. Lah saya ning warung ana santri blonjo malah mlayu. Gendeng, akhir tukoni kabue enak perlu bakule tuku sisa. Saya kalau ke warung kan mesti bayari santri-santri yang tuku-tuku itu. Enggak ya. Semoga manfaat. Jam loro cak. Ngaji Ihya tidak ada liburnya. Saya ngaji Ihya tidak ada liburnya dan saya walaupun saya bepergian tetap ngaji. Ya. Walaupun bepergian tetap saya ngaji dan nanti kamu kalau pengen ya lewat rekaman, lewat live streaming. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta